saw your face today, but I just turned my head away, your face against the trees. But I just see the memories as they come, as they come. Oh, chat dari OpenPO, aku balas dulu aja deh. Anda kurang gak sih? Kayak kaku banget. Ganti. Kamu kok kayak so akrab gitu ya? Ganti deh. Apa ya? Kau kok kayak marah-marah ya gak sih? Ganti lagi deh. Lo gak sopan banget tiba-tiba manggil lo. Hapus aja semua lah. Gini aja deh ya, tanpa harus manggil nama ataupun manggil sebutan, aku tetap bisa bales orang ini. Oke. Kamu, Anda, kau, atau mungkin lo. Itu tadi adalah berbagai macam kata ganti orang kedua yang ada di Indonesia. Tidak seperti bahasa Inggris yang memiliki satu kata ganti tunggal, yaitu you. Indonesia memiliki berbagai macam kata ganti untuk orang kedua. Dan itu masalahnya. I thought I saw your face today, but I just turned my head away, your face against the trees. But I just see the memories as they come, as they come. Halo semuanya, perkenalkan namaku Reka Falah Aliki, dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas suatu masalah yang tanpa kita sadari merusak dan menghilangkan kecerdasan emosional kita dalam berbahasa Indonesia. Kalian pernah gak sih ngerasa canggung waktu ketemu orang baru atau orang yang baru kalian kenal, kayak mas-mas Gojek, atau mungkin temen satu kampus tapi beda jurusan? Kayak mau manggil Anda kesannya kok formal banget ya, tapi kalau mau manggil kamu takutnya terlalu kesannya so akrab. Dan kalau mau pakai kata lo, waduh, kok agresif dan tidak sopan sekali ya. Nah, itu tadi tuh merupakan sebuah hal yang merupakan sebuah masalah dalam berbahasa yang kerap kali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini dapat terjadi karena dalam bahasa Indonesia kita hanya memiliki dua polarisasi bahasa yang cukup ekstrim sih, dimana kita hanya memiliki dua jenis kutub besar sebagai patokan berbahasa kita. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu kutub formal atau kata Anda. Nah, kata Anda ini merupakan salah satu kata ganti orang kedua yang ada dalam susunan bahasa Indonesia. Jadi sejarahnya itu mulai pada tahun 1957 teman-teman, di mana seorang wartawan bernama Rosihan Anwar mengajak masyarakat untuk merumuskan gagasan mereka tentang kata ganti orang kedua yang baru. Karena beliau merasa terlalu banyak terlalu banyak kata ganti yang ada di bahasa Indonesia. Nah, mendengar hal tersebut, seorang jenderal TNI Angkatan Udara bernama Sabirin akhirnya merumuskan satu kata yang menjadi cikal bakal kata ganti yang ada di bahasa Indonesia yang kita kenal pada zaman sekarang. Ia merumuskan kata Anda yang diambil dari kata anak Anda dari Kamus Modern Bahasa Indonesia karya Sultan Muhammad Zain. Hal ini disebabkan oleh terlalu banyaknya itu tadi kata ganti yang ada di bahasa Indonesia, dan juga kesulitan orang Indonesia dalam menggunakan kata ganti kau atau engkau. Nah, ini nih meliputi masalah budaya, karena beberapa suku merasa kata ganti kau atau engkau tuh terkesan terlalu agresif dan terlalu kasar bagi mereka. Selanjutnya, alasan yang kedua itu karena masyarakat Indonesia ini terlalu susah untuk berpaling dan menggunakan kata kamu.
karena mereka terlalu berpatokan kepada kata serapan dari bahasa Belanda dan bahasa Arab. Dalam bahasa Belanda, mereka kerap masih menggunakan kata ye, dan dalam bahasa Arab, mereka tetap menggunakan bahasa ente. Pada akhirnya, Sabirin merumuskan kata Anda yang akhirnya disetujui pula oleh Rosihan Anwar. Dan berakhir Rosihan Anwar mulai mempopulerkan kata Anda melalui majalah dan koran yang memang ia terbitkan, yang bertujuan agar kata Anda ini dapat menjadi kata ganti yang demokratis dan netral. Tapi pada faktanya ya teman-teman, kata Anda ini justru menjadi sebuah lambang kekakuan dan menjadi sebuah kata yang akhirnya jarang digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Karena ya tadi, kata Anda ini terkesan terlalu kaku, terlalu formal, dan tidak cocok untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Sehingga para kaum muda ini menjadi malas untuk menggunakan kata ini dan merasa canggung ketika menggunakannya. Oke, yang selanjutnya adalah kutub informal atau kata lu gue. Nah, kata lu ini kebalikan dari kata Anda tadi yang terkesan sangat formal. Kata lu ini menjadi sebuah simbol dari keren dan gaulnya anak muda zaman sekarang. Kata ini berasal dari serapan bahasa Hokkien atau dialek bahasa Cina yang diserap dari kata lu, leu, atau li. Kata ini memang tumbuh dengan pesat di ibu kota Jakarta, maka tidak heran kata ini merupakan simbol dari sebuah gaulnya anak itu dilihat dari gimana dia cara ngomong. Kalau mereka ngomong dengan kata lo gue ini fix dia gaul banget gitu. Nah, penggunaan kata ini cukup sulit, terlebih untuk orang yang belum terlalu dekat atau baru kita temui kan kesannya cukup agresif, arogan, dan tidak sopan. Lebih lanjut, kata logo ini terkesan eksklusif untuk warga Jakarta saja, sehingga ketika kita digunakan untuk lawan bicara kita yang bukan berasal dari wilayah Jakarta, mereka akan merasa terasingkan dan semakin menurunkan nilai logo sebagai sebuah kata ganti yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau gini kan jadi bingung. Dari kutub formal ada kata Anda yang kaku, canggung, dan formal banget gitu. Sementara dari kutub informal ada kata lu yang agresif, arogan, dan terkesan tidak sopan. Jadi kalau gini, mana yang benar, mana yang salah nih? Tentunya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah juga. Karena sebenarnya dari kedua kata tersebut itu sudah dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi tergantung pada porsiannya saja. Kedua, kutub tersebut itu merupakan hal yang bertolak belakang tentunya, di mana kata Anda adalah sebuah simbol dari kekakuan dan memberi kesan dingin. Sementara lo adalah sebuah lambang kebebasan yang kerap disalahartikan dalam penggunaannya, sehingga sebagai pengguna bahasa Indonesia kita memiliki ruang tengah nih. Ruang tengah ini di antara kutub informal dan formal tuh kosong. Tidak ada suatu kata yang dapat menengahi antara yang terlalu santai dan yang terlalu kaku. Dampak dari hal ini cukup rumit, dimana kita jadi merasa atau melakukan suatu hal yang dinamakan penghindaran sosial, atau dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai the social avoidance, yang merujuk pada gaya berbahasa kita yang cenderung menghilangkan subjek dalam kalimat kita, karena ya kita bingung manggil mereka apa. Contohnya, ketika berucap boleh minta tolong daripada bolehkah saya minta tolong kepada Anda. Nah, dari dua contoh kalimat yang aku bilang tadi, tentunya kalimat pertama ini terkesan kosong banget gak sih? Kayak boleh minta tolong ke siapa? Terus siapa yang pengen ditolong? Kan terjadi kekosongan dan kehampaan, sehingga kalimat yang kita keluarkan itu terkesan canggung dan hambar. Nah, hal tadi sudah menjelaskan dampak yang dapat kita rasakan. Selanjutnya adalah ketika kita terbiasa memanggil orang dengan jabatan, seperti Pak RT, Bu Guru, Dok, Kak. Nah, tentunya karena kita kurang yakin untuk memanggil nama, jadi kita menggunakan panggilan jabatan tersebut kan. Yang akan menjadi masalah adalah ketika orang tersebut tidak ada jabatan atau belum kita ketahui jabatannya. Tentunya akan terjadi kecanggungan di antara kita. Akhirnya yang dapat kita keluarkan hanya kata-kata seperti anu, jadi ya sangat berdampak pada diri kita masing-masing sih teman-teman. Nah, pada titik ini tentunya kita bertanya-tanya, penyebabnya apa sih bisa sampai seperti ini? Yang pertama adalah pergeseran budaya lokal ke global. Dulu setiap bahasa itu memiliki jalan tengah yang kita cari sebenarnya. Seperti dalam bahasa Minang, mereka ada uda dan uni. Dalam bahasa Sunda, mereka ada kakang dan teteh. Dan dalam bahasa Jawa, mereka ada mas dan mbak. Kata-kata tersebut merupakan jalan tengah yang sebenarnya kita cari. Tapi
pada zaman modern ini, banyak orang yang enggan menggunakan kata-kata tersebut karena terlalu terkesan kedaerahan dan tidak modern, sehingga mereka enggan menggunakan kata tersebut, terlebih para anak muda yang merasa akan terasa kurang gaul kayaknya kalau tidak menggunakan kata lomboi. Selanjutnya adalah paradoks kesopanan. Pada tahap ini kita terkadang berada di posisi yang membingungkan sih ya, dimana kita ingin sopan tapi menggunakan kata Anda terkesan terlalu kaku, terlalu serius, dan kita ingin santai tetapi menggunakan kata lo itu terlalu arogan, terlalu luwes, dan terlalu tidak sopan. Disinilah kita terjebak dalam kecanggungan yang struktural, karena bahasa Indonesia formal tidak menyediakan dan tidak memiliki alat untuk menengahi hal tersebut. Nah, ketika kita sudah tahu alasannya apa, tentunya kita akan meminta sebuah solusi. Solusi yang dapat kita lakukan sebagai pengguna bahasa Indonesia adalah dengan merawat jalan tengah yang sudah kita miliki sebelumnya. Seperti kita harus membiasakan menggunakan kata sapaan seperti mas, mbak, kak, bang, akang, dan teteh. Karena kata-kata tersebut adalah teknologi pada bahasa Indonesia yang tentunya sangat canggih sebenarnya, karena mereka sudah menengahi kebingungan tersebut. Kata-kata tersebut merupakan jalan tengah yang kita cari sebenarnya, teman-teman. Sehingga kita harus terbiasa dalam menggunakan kata-kata tersebut. Jangan merasa deso atau kampungan ketika kita menggunakan bahasa tersebut. Ini bukan simbol keterbelakangan, tapi sebagai gerakan kita untuk bisa lepas dari kebodohan emosional kita dalam berbahasa. Selanjutnya adalah menggunakan sapaan tanpa nama. Sapaan tanpa nama itu apa sih? Jadi di tengah kebingungan kita mencari titik temu, sebenarnya masyarakat kita ini telah melahirkan sebuah solusi yang organik yang sering kita remehkan tentunya, yaitu menggunakan kata inklusif yang bersifat persaudaraan. Kita mungkin sering merasa penggunaan kata kak di setiap interaksi, mulai dari belanja online hingga layanan pelanggan, terasa sedikit berlebihan atau bahkan menggelikan, ya nggak sih? Namun jika kita melihat lebih dalam, fenomena ini adalah cara bahasa Indonesia untuk bertahan hidup dan mengisi kekosongan antara kata Anda dan kata lo yang terlalu dekat. Dengan mempopulerkan kembali sapaan seperti kak, mas, atau mbak sebagai standar komunikasi, kita sebenarnya sedang meruntuhkan tembok kasta sosial yang ada di sekitar kita. Kita sedang belanja untuk bersikap ramah tanpa harus menjadi lancang, dan menghormati tanpa harus menjadi asing. Inilah kunci kecerdasan emosional yang kita butuhkan. Kemampuan untuk memilih kata yang merangkul setiap orang sebagai bagian dari keluarga bernama Indonesia tanpa perlu merasa terbebani oleh status atau jabatan. Dan yang terakhir, tahu di mana posisi kita berada. Pada akhirnya, solusi terbesar bukan terletak pada kamus, melainkan pada kesadaran kita dalam menimbang rasa atau linguistic mindfulness. Kita perlu mulai menjadi kurator bagi bahasa sendiri dengan selalu bertanya sebelum mengucap, apakah kata ganti yang saya pilih ini akan membangun jembatan atau justru menciptakan tembok? Kecerdasan emosional dalam berbahasa berarti kita sadar bahwa setiap interaksi adalah momen untuk memanusiakan lawan bicara kita. Jangan biarkan bahasa Indonesia hanya menjadi sekedar alat transfer data yang kering dan mekanis. Namun, kembalikan bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu yang penuh empati. Dengan memilih kata ganti secara bijak, kita tidak hanya sedang menjaga tata bahasa, tetapi kita sedang merawat martabat lawan bicara kita. Mari kita berhenti terjebak dalam kontak formalitas dingin atau arogansi pergaulan yang eksklusif, dan mulailah menggunakan bahasa sebagai bentuk penghargaan tertinggi bagi sesama manusia. Berikut tadi adalah penjelasan secara mendalam mengenai bagaimana kita sebagai pengguna bahasa Indonesia perlahan mulai kehilangan dan merasa canggung terhadap bahasanya sendiri. Melalui video ini, kita memiliki tugas, di mana tugas tersebut adalah kita tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia hanya sekedar menggunakan SPOK yang benar. Tapi bahasa Indonesia yang kita gunakan adalah bagaimana bahasa Indonesia tersebut dapat memanusiakan lawan bicara kita. Karena di balik setiap kata ganti yang kita ucapkan, ada lawan bicara kita yang harus kita akui keberadaannya dan harus kita akui kesetaraannya dengan kita. Bahasa Indonesia tidak kekurangan kata. Kita hanya kekurangan rasa keberanian untuk menjadi akrab. Saya Rekal Alfala Aliki, mari kita memanusiakan manusia dengan bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton.